Di Banten, Kiai Nawawi Banten nih orang Banten. Kalau subuh diajarkan Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma tawaqit. Nah ini wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, ya Allah jagalah kami dari kejahatan yang telah Engkau tentukan. Itu nanti bisa berubah. Bisa berubah dengan doa, bisa berubah dengan apa itu namanya, dengan usaha. Nah, oleh karena itu tidak ada pertentangan. Jadi ada takdir mubrom di Lauhil Mahfuz, ada takdir tahunan tadi inna anzalna fil lailatul qadar, ada takdir apa itu namanya kita berada dalam kandungan ibu kita, ada takdir lagi yang berada setiap hari. Kulla yaumin huwa fi sya'n, dan itu bisa berubah. Yang menentukan berubah adalah Allah. Contohnya, siapa yang kepingin rizkinya barokah, panjang umur, silakan silaturahmi. Kita kan mendengar gitu ya. Siapa yang kepingin rezekinya barokah, kemudian panjang umur, silakan silaturahmi. Masya Allah, dan semuanya. Jadi itu nggak ada pertentangan, bahkan ini kompromi antara takdir yang ada di Lauhul Mahfuz dan takdir yang ditentukan oleh Allah yang bisa berubah. Yang menentukan berubah adalah Allah, tapi ada sebabnya, usaha dan doa. Ustaz Sunarta Abdul Ghani, terima kasih. Baik, ada satu lagi Pak Teddy Kubelar, silakan. Di mobil ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kalau saya kan di sini masjidnya keluarga baru beberapa tahun. Kalau Ramadan itu suka ada aja perbedaan rokaat kayak gitu. Jamaah ada yang pengen 23, ada yang 11 gitu. Akhirnya ngikutin gimana jamaah mayoritas gitu di sini Ustaz. Jadi berbeda dalam hal yang lain juga banyak Ustaz di sini mengenai kayak ada yang pengen peringatan PHBI Isra Mi'raj, ada yang enggak gitu. Iya. Terus berbagai macam lah, ada yang muludan, nggak muludan, kunut, nggak kunut gitu Ustaz. Ya, yang pertama Ustaz. Kemudian yang pertanyaan saya yang kedua, bagaimana menyikapi, mungkin ini pertanyaan secara pribadi ya Ustaz, namanya, orang tua itu kayak ke cucu, ke anak saya itu kayak terlalu mempus banget gitu supaya jadi tahfiz apa, mungkin kan baik ya Ustaz, tapi kayak terlalu menekan banget gitu Ustaz. Saya ngeliat kan anak-anak masih bermain segala gitu Ustaz. Itu yang kedua Ustaz. Terus yang ketiga, kalau buat nama saya apa Ustaz yang bagus gitu. Ya. Itu aja Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini satu Ustaz, ini luar biasa Ustaz Teddy ya. Ustaz Teddy namanya Abdul Hadi. Masya Allah. Jadi Abdul Hadi Gumelar. Masya Allah ya. Terima kasih Ustaz, doakan saya. Ini Ustaz Soeharta yang maha kaya tadi Allah Subhanahu wa taala, makanya Abdul Ghani hamba Allah yang maha kaya. Kemudian Abdul Salam adalah hamba Allah yang maha selamat. Kemudian tadi Abdul Hadi, insyaallah. Amin, terima kasih. Begini, untuk orang tua kakek kita, nih maaf nih para alhamdulillah, doakan nih cucu saya ini kayaknya perlu didoakan supaya nambah. Nih anak pertama saya cucu baru 6, anak kedua baru 5. Berapa itu? Berapa? Anak ketiga baru 4, anak keempat baru 4. Berapa itu? Kali ya. 19 ya. 19 baru 5 baru 23. 23. Kemudian yang ke-6 baru 2. Jadi cucu saya ini Sada Abdul Hadi Gumelar, cucu saya baru 24. Allah subhanallah, barakallah. Katanya alhamdulillah cucu yang pertama sekarang kelas 1 sudah hafal 30 juz, alhamdulillah.
Kemarin ikut semprot lomba apa? nasional di Lembang, Kasihan alhamdulillah dong dapat rumput juara. protein. Jadi begini, kalau neneknya, kakeknya itu sangat berharap, kemudian cucunya seperti itu, jangan dibantah, jangan dibantah. Jadi sekarang ini contohnya saya kan berarti kakek nih, saya manggil saya Abi. Oleh uminya disuruh ngaji aja, malah suruh ini. Kalau dengan saya, malah saya suruh bilang, Abi saya nggak batuk, maksudnya. Jadi kakek nenek itu jauh lebih sayang kepada cucunya daripada orang tuanya. Oleh karena itu, kalau ada neneknya, ada kakeknya yang menyuruh supaya hafal Quran, tolong diiyain aja. Tapi kita yang hibur pada anak kita. Kita yang menghibur pada anak kita. Jadi jangan sampai kakek nenek memaksakan, umumnya juga memaksakan, nanti anak itu bingung. Jadi iya Bu, kita sayanglah, kita tahu bahwa anak kita adalah waktunya main-main, dan main pun adalah untuk mencari ridha Allah. Jadi nggak ada masalah. Ustaz Abdul Hadinya mengharapkan supaya cucunya hafal Quran 30 juz, nanti pinter semuanya, itu kita iyain saja. Dan kita jangan sampai merasa, waduh gimana sih ibu saya kok begitu, bapak saya kok begitu, mertua saya kok begitu. Tidak. Malah terima kasih kepedulian orang tua. Kalau hal itu yang kita lakukan, kita sebagai uminya, sebagai abinya, kita berikan anak kita supaya nggak merasa tertekan. Kita tekan, ayo siapa yang nanti kepingin es krim, nih sekarang baca surat Al-Ikhlas dulu. Jadi cara nyuruhnya bukan dipaksa, cara nyuruhnya dipaksa. Ayo siapa nanti mau main salju di Turki, tapi caranya sekarang ini ambil dulu surat ini. Seneng aja. Siapa nanti kalau main ini di Taif atau di mana, enggak, kita tunjukkan yang baik-baik saja. Siapa nanti mau main ke Anyer, kita ini. Jadi istilahnya merintahnya itu bukan paksa, tapi anak kita menjadi happy. Sekali lagi satu hati Gumelar, bahwa kakek neneknya seperti itu, malah alhamdulillah kita yang ingin bagaimana tidak mengecewakan orang tua dan tidak memaksakan pada anak kita sehingga anak kita merasa happy. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada masjid jamaahnya ada yang mau 23, ada yang mau 11, malah alhamdulillah. Kemudian ikut mayoritas, wah itu sangat bahagia sekali itu. Ya bahagia sekali. Gampang. Biasanya sekalipun ada jamaah banyak, itu tokohnya paling 2-3 orang. Tolong kita ajak makan bakso bareng. Nah, tolong diundang ke rumah. Kita ajak makan bakso. Tapi jangan mengatakan ayo kita rapat, nggak usah. Saya kadang ke Menes. Maaf ya, saya kadang-kadang ke Menes. Kemudian dengan wakil sehari saya nyebrang laut. Ini di Menes. Itu gara-gara ada guru, ya ada yang mau kunut, ada yang tidak kunut. Masya Allah, ada yang kunut. Setelah pulang dari Menes semuanya itu clear. Apakah 11, apakah 23. Jadi kita jangan kebijakan TKM-nya atau kita jamaahnya jangan memutuskan seenaknya kita. Ayo musyawarah. Tokoh yang mengajak 11 orang itu kira-kira berapa? Ambil aja 3 orang. Tokoh yang mengajak 23 rakaat itu berapa orang? Oleh 3 orang. Nanti kalau bisa kompromi, luar biasa. Banyak masih seperti itu. Jangan jadikan problem. Bahkan itu adalah memperbanyak pahala. Kok ternyata yang akhirnya mau ikut mayoritas, malah itu alhamdulillah. Maka kami semuanya yang ada di ini mengambil keputusan itu begitu. Jadi keputusan mengikuti kearifan lokal, sehingga kita bisa mau 11 monggo, mau 23 rakaat monggo, mau ikut PHPI monggo, tidak mau PHPI juga monggo, tapi caranya apa? Makan bakso bersama. Ini caranya begitu, makan bakso bersama. Kita datangi siapa yang orang paling ngotot, paling ngotot itu jangan dianggap itu merupakan tantangan, tidak. Nah ini kesempatan. Dan ini boleh bercanda dikit nih. Caranya kalau bisa besanan ya. Kalau besanan selesai. Mengapa? Karena Abu Bakar adalah mertua Rasulullah, Utsman adalah menantu Rasulullah, Umar adalah mertua Rasulullah, Ali adalah menantu Rasulullah. Jadi kalau begitu
tokoh-tokoh masyarakatnya, ayo kita ajak besanan saja. Masya Allah, begitu ya Ustaz ya. Kalau kita besanan, selesai urusannya. Jadi begitu Ustaz Abdul Hadi Gumelar, Masya Allah, Ustaz. Silaturahim. Dan ini saya lakukan di Depok, saya lakukan di Jakarta, saya lakukan di Purwakarta. Sehingga di Purwakarta itu nggak ada yang tahu kalau saya itu tamatan Saudi Arabia. Tidak, tahunya saya alumni pesantren Langitan. Nah, caranya. Jadi kalau di Purwakarta saya tidak sebutkan saya alumni Saudi Arabia, nah, karena mereka semuanya kunut. Saya bilang langitan ya gitu, langitan kiai khosnya Gus Dur. Tapi nanti kalau saya ke daerah yang kira-kira Jogja, saya sampaikan saya alumni dari Saudi Arabia, saya dosen di Libya. Jadi selesai urusannya. Apalagi di Salafi saya sampaikan saya masuk S3 ini dengan izin Allah, rekomendasi saya dari Benbas. Senang semua mereka. Ternyata Ustaz Musrik itu Salafi. Allah Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Ini sudah 7.32, saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian, banyak yang bertanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dimudahkan, dijaga stamina-nya sampai Ramadan kita bisa panen ya. Sekarang kita sama-sama menyiram diri kita sehingga siap untuk ke Ramadan, panen dan melaksanakan apa-apa yang diarahkan oleh Ustadz tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terakhir kita mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa sebagaimana beliau tadi, dan ini adalah bulan Syaban, bulan baik, maka mari sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Dr. Musli Abdul Karim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah doa yang diamini oleh malaikat, apalagi miliaran malaikat yang ada di Banten, di langit Banten, pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, semuanya ingat ibu kandungnya. Semuanya ingat ibu kandungnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, berikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami. Sekarang ibu sudah tua dalam kondisi sakit ya Allah. Kalau yang masih punya ibu, bahagiakan mereka. Jangan ada yang bantah, jangan ada yang mengecewakan ibunya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, ibu kami masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah bahagiakan ibu kami. Jika yang sakit, ya Allah sembuhkan ibu kami ya Allah. Sembuhkan ibu kami ya Allah. Bagi ibu yang sudah meninggal dunia, ya Allah, kami belum bisa berbakti dengan sempurna. Ibu telah Kau panggil. Mudah-mudahan kami selalu mendoakan ibu kami. Kami sedekah wakaf untuk ibu kami ya Allah. Mulai hari ini sebelum Ramadan, tolong semuanya bisa ketemu dengan ibunya. Tolong minta ridhonya, ridho Allah fi ridho walidain, ridho Allah tergantung ridhonya ibu dan bapak. Tolong semuanya ingat ayahnya. Ya Allah, terima kasih Allah, berikan ayah yang sayang kepada kami. Beliau yang bimbing kami, beliau yang menyekolahkan kami, beliau yang menikahkan kami sampai kami bisa seperti ini semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami. Sekarang ayah sudah sempurna, sudah tua dalam kondisi sakit ya Allah. Tolong semuanya, jangan ada yang mengecewakan ibu kandungnya, ibu mertuanya. Jangan ada yang mengecewakan bapak kandungnya, bapak mertuanya. Tolong orang ini pintu surga, 4 orang ini pintu surga. Wahai para kader, wahai seluruh anggota tunas bangsa, mulai hari ini siapapun kita,
apakah kita pejabat, apakah kita di BUMN, apakah kita orang kaya raya, tolong bahagiakan ibu kandung, ibu mertua, bahagiakan bapak kandung, bapak mertua, apalagi mereka yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan ketika kami bisa mengumpulkan ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua, mudah-mudahan bisa menghajikan ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua. Tolong semuanya ingat anak-anak kita. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh anak-anak kami menjadi qurrata ayun, penyejuk hati kami, ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami semuanya menjadi penenang hati kami, qurrata ayun, ya Allah. Jangan ada anak yang sampai mengecewakan ibunya, mengecewakan uminya, mengecewakan mamanya, mengecewakan ayahnya, abinya, bapaknya. Mudah-mudahan anak-anak kami Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami sering mendengarkan, ya Allah, ada anak yang bunuh ibunya, ada anak yang membunuh ayahnya. Lalu mudah-mudahan anak kami menjadi anak yang saleh, yang salihah. Anak kami menjadi ahlul Quran, ya Allah. Anak kami hidupnya bahagia, ya Allah. Mungkin di antara anak kita ada yang sudah berusia belum dapat jodoh. Ya Allah, mudah-mudahan segera memberikan jodoh yang soleh, ya Allah. Hidupnya semua. Amin ya Allah. Amin. Para ustadz, para ikhwan, ingat istrinya. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, berikan istri yang salihah. Beliau dengan ikhlas mendampingi kami, beliau dengan ikhlas mengandung dan melahirkan anak kami. Tolong sebelum Ramadan seluruh para ikhwan minta maaf kepada istrinya. Tolong semuanya minta maaf kepada istrinya. Kita ingat istri kita adalah seorang yang dikirimkan oleh Allah mendampingi kita dengan penuh keikhlasan, mengandung dan melahirkan anak kita. Beliau adalah yang nyuapin anak kita, yang memandikan anak kita. Beliau adalah yang masak, beliau adalah yang cuci. Mulai hari ini tolong para suami semuanya minta maaf pada istrinya. Minta maaf pada istrinya. Mungkin selama ini ada yang pernah bentak, ada yang pernah marah, ada yang pernah melotot matanya kepada istri. Tolong semuanya sebelum Ramadan minta maaf pada istrinya. Apalagi istri yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan amal soleh istri kami itu kabulkan, ya Allah. Kumpulkan kami dengan istri kami di surga, ya Allah. Sebelum Ramadan, tolong suami minta maaf pada istrinya. Tolong para akhwat semuanya, akhwat anggota Tunas Bangsa, minta maaf pada suaminya. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, memberikan suami yang sangat sayang kepada kami, selalu bimbing kami kepada jalan yang benar, selalu kepada kami untuk beribadah, untuk ke majelis taklim. Kasih Allah, berikan suami yang sangat sayang kepada kami dengan ridha-Mu, ya Allah, dengan rahmat. Mulai hari ini tolong para akhwat semuanya minta maaf kepada suaminya. Mungkin selama ini ada pernah istri yang pernah menyakiti hati suaminya, ada yang pernah ngomel kepada suaminya. Sebelum Ramadan, tolong semuanya saling memaafkan antara satu dengan yang lain, mempunyai qalbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong para istri semuanya minta maaf, apalagi mungkin di antara suami kita ada yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan Kau kumpulkan kami dengan suami kami di surga, ya Allah. Kumpulkan kami dengan suami kami, dengan anak-anak kami di surga, ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Tunas Bangsa yang ada di Banten diberkahi oleh Allah, sehingga semuanya kita bisa mengajak kepada masyarakat untuk selalu sujud kepada Allah, untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon pada Allah, mudah-mudahan masyarakat Banten menjadi masyarakat yang makmur, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mempunyai rumah sendiri-sendiri, mempunyai kendaraan sendiri-sendiri, anak-anaknya punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, dan mudah-mudahan Allah izinkan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, mudah-mudahan dakwah yang ada di Banten diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Allah menjadikan Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Ya Allah, jadikan negara Palestina negara yang merdeka dan berdaulat. Mudah-mudahan ya Allah kami bisa sujud di Masjidil Haram,
di Masjid Nabawi dan di Masjidil Aqsa. Ya Allah, mudah-mudahan Suriah jadi negara yang merdeka, yang berdaulat. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan Banten diberkahi oleh Allah, Indonesia diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang memberkati untuk menggapai ridha ilahi. Basis kita adalah masjid dan majelis taklim, dan mudah-mudahan seluruh masyarakat RT RW seluruh Banten diberkahi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, izinkan kami bersama keluarga tahun ini bisa pergi ke Mekah. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin.